alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kurda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Dalam. Saya Yuyus Mulyana Kartawirja, saya Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut. Alamat saya di Bayongbong dan saya hari ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Garut di Dapil 5 dengan nomor urut 1. Motivasinya mencalonkan diri di pileg ini, Kang? Kalau motivasi saya rasa semua sama ya. Semua caleg itu pasti memiliki motivasi yang relatif sama ya. Mensejahterakan rakyat, menjembatani rakyat, kepentingan rakyat dan sebagainya. Tetapi mungkin ada hal yang membuat saya memberanikan diri hari ini mencalonkan adalah karena saya harus menjadi penghubung dari kebutuhan masyarakat, terutama di dapil tempat saya mencalonkan, supaya kemudian itu bisa terlaksana dengan humanis, dengan dengan ramah-tamah, dengan kegotong royongan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena kalau saya lihat hari ini gotong royong itu sudah sangat susah kan, sudah sangat, orang itu sudah mulai melupakan gotong royong. Nah, saya ingin ketika saya menjadi anggota DPRD di Kabupaten Garut, jiwa gotong royong ini kembali bangkit, jiwa persatuan warga di masyarakat itu kembali tumbuh melalui gotong royong yang memang selama ini menjadi jati diri bangsa itu sendiri. Selain itu mungkin ada motivasi lain ya, salah satunya adalah anak muda. Di era digital seperti sekarang ini, banyak kemudian saya melihat anak-anak muda yang memiliki kecenderungan yang dalam tanda kutip tidak baik ya. Bagaimana kemudian gadget ini atau HP ini, ketika anak SD dia sudah mendapatkan HP, dia bisa mengkonsumsi YouTube dengan bebas dan sebagainya, atau ada link-link berita yang tidak senonoh yang bisa dia link dengan bebas. Ini tentu menjadi kekhawatiran kita juga kan. Nah, saya memiliki motivasi bagaimana kemudian nanti anak-anak muda itu tidak terjerumus atau tidak salah langkah di era yang serba modern ini, di era yang serba digital ini. Tapi kemudian bagaimana alat-alat digital ini bisa menjadi alat mereka untuk berkembang menjadi lebih baik, tidak kehilangan adab, tidak kehilangan etika, tidak kehilangan harga dirinya, tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Sunda dalam hal ini, atau sebagai manusia Indonesia pada umumnya. Itu mungkin yang menjadi motivasi saya. Oke, Kang, lantas kenapa Akang memilih bergabung di PDIP ini, Kang? Kalau pertanyaannya kenapa PDI Perjuangan, bagi saya PDI Perjuangan adalah satu wadah atau satu tempat di mana saya memiliki kebebasan untuk mengekspresikan tujuan-tujuan kerakyatan saya. Bagaimana PDI Perjuangan yang Partai Wong Cilik dengan ideologi Pancasilanya itu mampu hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Mohon maaf, mungkin hari ini kita sangat berusaha melekatkan diri bahwa PDI Perjuangan adalah partainya rakyat, dan itu sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kenapa kemudian saya memilih PDI Perjuangan? Salah satunya adalah itu, bagaimana PDI Perjuangan bisa menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, bagaimana PDI Perjuangan itu bisa menangis, tertawa dengan masyarakat. Itu yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi kalau pertanyaan kenapa saya memilih PDI Perjuangan, pertama adalah karena PDI Perjuangan adalah partai yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, itu satu. Yang kedua, karena PDI Perjuangan sudah memberikan contoh bagaimana PDI Perjuangan hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir ketika masyarakat menangis, hadir ketika masyarakat tertawa. Bagaimana PDI Perjuangan bisa menjembatani kepentingan rakyat. Itu mungkin Kang yang menjadi motivasi saya. Kenapa saya bergabung dengan PDI Perjuangan. Oke, Kang, seandainya terpilih nih, Kang, program apa yang pertama akan lakukan ini, Kang, kepada masyarakat ini? Program yang pertama saya lakukan tentu saya akan berkeliling dengan masyarakat. Saya harus tahu karakter, harus tahu kebutuhan masyarakat di wilayah. Karena kalau hanya mendengar atau hanya mendapatkan laporan dari sebelah pihak, itu mungkin bukan kondisi yang sebenarnya. Tetapi yang harus saya lakukan adalah saya akan datang ke tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui permasalahan apa yang sebenarnya mereka hadapi, baik permasalahan pertanian, permasalahan
ekonomi, permasalahan infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga kemudian saya bisa melaksanakan tugas saya dalam merancang program-program pemerintah yang berbasis kerakyatan. Itu mungkin, Kang.